Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, melewati layanan renungan harian, Majelis Resort GKE Pulang Pisau, bersama saya Pendeta Agadis Miati. Firman Tuhan pada saat ini dari Yoel pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Kami membaca ayat yang kedua dan ayat yang ke-13. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat yang ke-13, koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita merayakan yaitu pesta demokrasi yang hendaknya kita ikuti dengan sukacita, menunaikan tugas sebagai warga negara yang baik, ikut ambil bagian, datang ke TPS dalam langkah yaitu Pilpres, pemilihan presiden dan wakilnya, begitu juga dalam rangka Pileg, pemilihan anggota legislatif, dan juga pemilihan perwakilan anggota DPD. Dan pertepatan itu pula hari ini tanggal 14 Februari, hari Valentine Day atau hari kasih sayang. Besar harapan kita agar melewati pesta demokrasi, kasih sayang tetap terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, kehidupan bergereja, dalam kehidupan kita sebagai anggota jemaat, dalam kehidupan keluarga, ikatan kekerabatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melewati nas kita pada hari ini, di mana tentang hari Tuhan, yaitu merupakan suatu hari penghakiman ketika Allah bertindak. Tetapi juga disampaikan yaitu tentang kasih sayang Tuhan, sehingga ada seruan untuk bertobat yang Allah sampaikan melewati Nabi Yoel. Hari Tuhan yang digambarkan dalam kitab para nabi yang disebut sebagai hari penghakiman, melewati Nabi Yoel disampaikan situasi yang terjadi pada hari penghakiman. Hari gelap gulita, kelam kabut. Dan juga digambarkan tidak ada yang berani menunjukkan kehebatannya. Bangsa yang kuat pun menjadi gundah gulana, wajah pucat pasi. Pahlawan yang gagah perkasa pun berlari, meninggalkan gelanggang perang. Tuhan yang memperdengarkan suaranya. Oleh karena itu, supaya terhindar dari penghakiman, maka diserukan agar melakukan pertobatan. Melakukan suatu pertobatan yang dimulai dari hati yang rindu, hati yang terbaut kepada Tuhan, dan diiringi dalam sikap dalam menjalani kehidupan. Maka ada suatu pemulihan secara rohani, pemulihan keselamatan, kehadiran Tuhan, pemulihan di bidang sosial, politik, ekonomi. Dan melewati perjanjian baru juga digambarkan bagaimana
hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim dan sebagai juru selamat. Artinya dalam penghakiman yang Tuhan berikan juga tersedia anugerah yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, tentang hari Tuhan yang tak seorang pun yang tahu, maka tugas kita adalah berjaga-jaga, bagaikan gadis bijaksana yang siap dengan pelita yang selalu bernyala, sehingga kita pun beroleh sukacita. Demikian juga dalam Injil Matius pasal 25 digambarkan tentang hari Tuhan, hari penghakiman terakhir. Tetapi juga sekaligus digambarkan bahwa juga ada sukacita yang bisa didapatkan. Itu dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 disampaikan, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita dikatakan dalam ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Sebelah kanannya artinya domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Artinya bagaimana suatu kehidupan yang bersedia untuk mengasihi orang yang terlupakan, mengasihi orang yang terabaikan oleh dunia ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, di mana kami datang kepadamu Tuhan, mendoakan pesta demokrasi yang berlangsung pada hari ini, biarlah membuat kami tetap tidak kehilangan kasih sayang, tetap merasakan sebagai warga negara yang baik, senantiasa boleh saling mengasihi satu dan yang lain, tanpa melihat perbedaan suku, agama, bahkan juga tanpa melihat perbedaan siapa yang menjadi pilihan kami masing-masing. Dan untuk masa depan bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini, kami mohon Tuhan yang menjadi sumber berkat. Tuhan juga menjadi sumber berkat dalam rangka yaitu terpilihnya orang-orang yang boleh menyuarakan aspirasi kami ataupun juga menjadi orang yang mewakili kami. Tuhan, pada saat ini juga biarlah kami semuanya diberikan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah perawatan, Tuhan jamah sakit penyakit. Begitu juga yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan agar beroleh jalan keluar, agar selalu merasakan kekuatan kasih Tuhan yang tiada tara. Dan juga untuk masa depan, bagi anak cucu kami sekalian, Engkaulah Tuhan sebagai sumber pengharapan, sumber berkat. Juga kami doakan bagi jemaat GKE Bethesda Hanjak Maju. Biarlah Tuhan hadir menjadi sumber berkat dalam setiap tugas dan pelayanan, juga bagi seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan. Kasih sayang Tuhan senantiasa terpancar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berjemaat. Mereka boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang terbaca, dan Tuhan senantiasa melimpahkan dengan anugerah dan berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih atas semuanya Allah Bapa dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.